Sudah, Bu. Sudah belum? Oh iya, baik, alhamdulillah. Kalau gitu saya bisa lanjutkan. Saya ingin memastikan itu dulu. Baik, saya akan share. Sebentar. Ini sudah bisa dilihat ya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih mahasiswa sekalian. Saya akan lanjutkan. Kemarin kita sampai di sini, jadi tapi saya belum selesai. Saya lanjutkan saja. Kemarin sampai sini kalau nggak salah ya. Jadi dalam industri kimia itu ada beberapa hal yang harus kita cermati ya, karena di situ menjadi titik celah masuknya kontaminan gitu ya. Produk apa saja? Nah, tentu tergantung produknya. Jadi tergantung produknya memang disiapkan dari bahan apa. Misalkan kemarin terakhir itu, oke, ini garam. Nah, ini yang parfum ya. Kita tahu parfum itu titik kritisnya pada bibit parfum. Jadi ketika proses pengambilan ekstrak apa ini fragrance bau ya, itu biasanya menggunakan lemak babi untuk mengekstrak dari bibit harumnya dari bunga itu, gitu. Kemudian ini kosmetik sudah juga tentang sabun ya, sabun jelas ya karena sabun itu terbuat dari basa dan asam lemak. Nah, asam lemaknya bisa dari asam lemak hewani. Kemudian kosmetik itu ada deodoran, ada pewarna rambut. Ya, pewarna rambut biasanya apa? Pelarutnya itu pakai alkohol. Ya, alkoholnya pakai gliserol. Lah, gliserol itu kan berarti dari asam lemak. Kemudian kosmetik yang lipstick ya. Kosmetik yang lipstick juga ada pelarut ya, karena di situ ada pewarna sama ya, berarti tetap ada kemungkinan kontaminasi dari lemak. Nah, sekarang botox ini. Nah, ini yang pernah saya singgung di kelas kayaknya ya. Jadi botox ini yang perempuan Mbak mahasiswa tahu ini mestinya ya. Jadi botox itu adalah yang biasanya digunakan untuk suntik ke permukaan kulit, nanti kulit yang sudah disuntik ini akan kencang, nah, gitu ya. Hah. Jadi botak adalah ini banyak sekarang beredar di salon-salon yang ada di sekitar kita ya. Botak adalah suatu racun. Botak dari kata botulinum toksin tipe A adalah suatu racun syaraf kompleks dari botulinum tipe A yang steril dikering ditemukan dalam media yang mengandung kasein hidrolisat, glukosa dan yeast ekstrak. Oke, nah kira-kira apa intinya? Botox itu berasal dari racunnya bakteri, ya, di mana dia akan membuat kalau masuk ke dalam permukaan kulit akan membuat kulit ini kencang, gitu ya. Nah, proses penumbuhan akan menghasilkan racun itulah yang biasanya menggunakan media dari protein babi. Nah, oleh karena itu praktis botox sampai saat ini, ya, pengembangbiakan bakterinya untuk sampai menghasilkan racun yang bermanfaat untuk kulit kita itu harus masih menggunakan media babi gitu ya. Nah, inilah makanya sampai saat ini belum ada ya botox yang tersertifikasi halal. Tapi ada juga botox yang konon katanya bisa untuk berfungsi seperti halnya bakteri botulinum tadi yang mengencangkan, tapi berasal dari DNA salmon. Nah, dari ikan. Nah, ini juga ada. Nah, kalau ini relatif memang bisa dimungkinkan tidak ada kontaminasi tadi ya. Cuman jarang ya, hampir kebanyakan botox yang digunakan di ini yang perempuan nih Mbak mahasiswi ini paling tahu ya. Yang digunakan di beberapa
klinik kecantikan itu masih menggunakan botox yang bersumber dari bakteri yang dikembangbiakan dari media babi. Kemudian barang gunaan berikutnya ini dari babi sudah jelas ya, ada sepatu, tas, dompet, ikat pinggang, ini semuanya kalau dari bahan kulit berarti dia memang punya titik kritis. Kemudian dari bulu babi, ada kuas, ada sikat gigi ya, tulang babi. Nah, ini yang sering kali digunakan untuk bahan komposit produk ya. Fine bond, super bond, mild bond ya, seperti ini. Ini kan belakangnya apa? Piring ya. Lem, enzim, biasanya pakai kertas deterjen. Digunakan untuk kertas, bahan kertas atau deterjen. Jadi termasuk halnya ini belum termasuk di sini. Pakaian ya, pakaian kita itu berasal dari serat kan, serat kayu ya, serat serat tanaman ya. Nah, serat tanaman yang disusun dipintal, di apa namanya, ditenun ya. Nah, supaya lemes apa bahasanya, supaya lembut ya, supaya nggak kaku, itu biasanya dilapisi dengan dicelupkan pada minyak dan bahan enzim. Nah, inilah yang dikhawatirkan atau sangat mungkin terkontaminasi dari bahan non halal. Kemudian ini, sebentar. Nah, sekarang bagaimana dengan produk farmasi? Produk farmasi itu ya, ini ada bahan aktif, ada bahan farmasetik atau bahan eksipien, bahan tambahan. Kita lihat baik baik bahan aktif maupun bahan tambahan itu semuanya bisa berasal dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tentu saja oleh karena itu produk farmasi juga sangat kritis. Kenapa? Karena yang ibaratnya dia bisa berasal dari hewan, dia juga bisa, bahan itu juga bisa berasal dari manusia dan juga dari tumbuhan. Yang dari tumbuhan pun, nah oke ya, dan yang dari tumbuhan pun kadangkala membutuhkan bakteri yang pengembang biakannya itu juga menggunakan protein hewani. Jadi benar-benar bahan farmasi itu memang wajar kalau termasuk yang harus bersertifikat halal. Kenapa? Karena titik kritisnya cukup tinggi gitu ya. Nah, sekarang titik kritis kehalalan bahan aktif obat. Nah, baik mahasiswa sekalian, kita lihat ada beberapa bahan aktif obat ya yang itu berasal dari satu virus. Nah, contohnya bahan tripsin ini dari babi ya, enzim ya. Kemudian ini juga bisa biasanya digunakan untuk pengembangbiakan bakteri. Kemudian ada dari tumbuhan. Nah, itu kan ada bahan senyawa aktifnya kan. Nah, bagaimana mengekstraknya, mengambilnya, mengisolasinya, maka kita biasanya membutuhkan pelarut. Nah, pelarut yang mana? Nah, gitu kan. Nah, kalau pelarutnya nonpolar, ya seperti senyawa aktifnya ada alkaloid, glikosida, steroid, saponin. Ini kategori senyawa apa nih? Polar apa nonpolar? Kalau senyawanya nonpolar, maka kita butuh pelarut yang nonpolar. Pelarut nonpolar itu diantaranya biasanya lemak. Nah, lemaknya lemak apa gitu kan? Kemudian eh, bahan fermentasi. Bahan fermentasi itu contohnya itu juga bisa dihasilkan dari tumbuhan ya. Nah, kalau fermentasinya terus kemudian sengaja untuk industri minuman, maka menjadi najis kan, gitu ya. Kalau najis menjadi sumber ketidakhalalan. Kemudian dari tumbuhan itu juga akan menghasilkan bahan penolong. Nah, contohnya ginseng, garlic ya. Ini pelarutnya apa gitu. Nah, ini juga sangat memungkinkan terjadi kontaminasi bahan non halal. Kemudian dari hewan. Hewan tentu saja dari proses sembelihannya ya. Ada protein, ada asam amino, ini semuanya bisa didapatkan dari dari hewan. Dan proses sembelihnya seperti apa? Gitu kan. Ini sudah sering ya kita diskusikan. Kemudian bahan aktif obat juga bisa berasal dari batuan mineral. Ini contohnya ini apa namanya? Obat diare gitu ya. Adsorbennya yang hitam itu kan karbon. Ya, untuk membuat perut kita mengabsorpsi kotoran-kotoran lambung biasanya pakai apa namanya? Karbon kan, yang obatnya hitam ya, biasanya murah ini, tapi itu ampuh ya. Memang karbon aktif ya, mengabsorb kotoran-kotoran yang ada di dalam pencernaan. Kemudian mikroba, nah ini pengembang biakannya pakai apa? Apakah pakai pepton, nih protein yang ada di hewan ya. Kemudian atau ada juga sintetik kimia. Nah, kalau sintetik kimia kita lihat bahan yang kita sintesis itu menggunakan bahan campuran atau enggak. Nah, menggunakan tambahan lemak atau enggak gitu ya.
atau bagian tubuh manusia. Itu juga bisa menjadi sumber bahan aktif obat ya, seperti sistein ya, atau ada ekstrak plasenta ya. Ekstrak plasenta itu biasanya ini ya, ada kita sebetulnya ada terapi nyuntik dari bahan plasenta ya, mahasiswa sekalian. Yang plasenta ini diyakini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, kebugaran ya, itu ada gitu ya. Nah, padahal plasenta itu kan kalau memang plasenta dari manusia kan jelas haram itu. Berarti kan dari tubuh manusia. Yang namanya plasenta tahu. Biasanya ada di ini kan, ada di apa? eh bakal ini ya janin kan, ya. Jadi plasenta itu kan tali tali pusat gitu ya antara bayi, janin dan ibunya. Nah, itu kan berarti di dalam tubuh manusia kan. Nah, gitu. Baik. Nah, tentang titik kritis kehalalan bahan farmasetik ini kita lihat dalam obat itu apa sih yang harus kita cermati? Bahan adsorbennya karena sangat mungkin dalam proses pembuatan obat juga melewati bahan pemurnian, ya. Atau pengikat tabletnya, biasanya pakai apa? Gelatin. Ya, jadi gelatin itu fungsinya memang mengikat mengikat zat ya. Kemudian zat pewarna. Sebentar, sebentar. Zat penyalut, maaf, penyalut ya, pembungkus ya. Kemudian zat pewarna, contohnya karmin. Nah, ini kalau karmin kan dari kemarin sudah dinyatakan halal ya. Tapi artinya ini menjadi titik kritis proses mengekstrak karmin. Ada lagi obat itu untuk yang salep ya. Kita pakai lanolin. Ini lanolin itu eh, apa nanti dicek, saya belum 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 pasti yang ya. Kemudian anti lekat tablet ada magnesium stearat. Lah kalau stearat itu kan dari asam lemak kan? Yang berakhiran at itu kan asam lemak ya. Nah, asam lemak ini sudah jelas kalau lemak bisa lemak hewani. Kalau kemudian ada lagi zat pensuspensi. Nah, zat pensuspensi contohnya santan gam. Santan gam itu bukan berasal dari hasil apa fermentasi bakteri kan? Lah pengembang yang diambil dari bahan karbohidrat ya, polisakarida. Nah, proses pengembangbiakan bakterinya inilah yang makanya semua produk yang menggunakan bakteria, mikrobia itu sangat kritis ya. Ada juga zat pengenalsi contohnya gelatin atau gliserol. Itu termasuk magnesium stearat ini ya. Baik, saya lanjutkan. Mahasiswa sekalian ini nanti kalau ditanyakan boleh ya. Kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang titik kritis kehalalan bahan farmasetik atau bahan tambahan. Kalau ini adalah bahan utamanya, kalau ini bahan tambahan obatnya ya. Zat pengenkapsulasi, pembungkusnya, zat pembawanya. Wah, ini elixir strawberry syrup ini ya bahasa-bahasa farmasi nih ya. Saya nggak terlalu, tapi itu segera diketahui saja. Ada bahan pelumas tablet ya. Contohnya kalsium stearat. Karena kalau ada nama stearat berarti yang at itu berarti sudah asam lemak ya. Kalau asam lemak itu bisa asam lemak hewani. Kemudian ada antioksidan ya. Ini contohnya asam askorbat ya, palmitat. Kemudian ada perisa, flavor ya, apakah rasa stroberi, rasa vanila. Lah, proses pembuatan perisa ini kan butuh pelarut ya. Nah, pelarutnya ini apa? Gliserol, mestinya gliserol. Atau kalau pelarut etanol dia nggak food grade kan? Nah, pelarutnya alkohol yang food grade adalah gliserol gitu. Kemudian ada pelembab ya, pelembab ya ini kadang apa namanya kalau untuk obat kulit berarti dia biasanya misalkan krim ya, ada gliserinnya, ada campurannya, memberikan efek melembabkan. Contohnya itu dari bahan gliserin, kemudian ada zat pemanis, sukrosa, laktosa. Ini dari gula susu. Nah, nanti proses proses apa pengambilannya ini ekstraknya dari bagaimana gitu ya. Baik, termasuk pelarutnya ini tadi. Nah, titik kritis kehalalan obat dalam bentuk sediaan obatnya. Wah, ini banyak banget ini ya. Ini saya skip aja ya masih sekalian atau kita baca bersama-sama aja. Jadi titik kritis kehalalan obat dalam bentuk sediaan obatnya itu bisa tablet atau serbuk atau kaplet, ada kapsul, ada obat cair, ada pil. Nah, ini kita kita mungkin kita yang kita kenal kan paling apa? Kapsul, tablet,
sirup gitu aja ya. Ternyata ada kaplet juga. Ya, ada kaplet, ada pil. Contohnya, titik kritis. Saya hilang ya tadi ya. Maaf, ini ternyata kepental tadi ya. Nah ini, baik. Saya lanjutkan dikit lagi mahasiswa sekalian. Nanti saya ganti materi yang lain habis ini. Untuk menyelesaikan bahan ujian ya. Sebentar, sebentar. Nah, sekarang tentang vaksin ini. Tentang vaksin ya. Bagian proses produksi vaksin yang bersumber dari virus. Pertama apa? Ya, secara pabrikan, industri itu akan menyiapkan medianya. Ya, kemudian setelah ada medianya dari sel ya, kemudian dikultur ya, perkembang pembiakan sel dengan mikrokarier. Ya, jadi dari medianya itu dari salah satu sel dulu, sel virus ya. Kemudian dikultur dikembangbiakan. Dalam setiap tahapan untuk melepas sel dari mikrokarier digunakan tripsin. Untuk melepaskan selnya ya, itu menggunakan tripsin. Tripsin itu enzim ya. Enzim yang biasanya menggunakan enzim babi. Ya, jadi untuk apa istilahnya? Mengamplifikasi itu menggandakan gitu ya. Menggandakan setelah kemudian untuk ngambil inti selnya itu. Jadi medianya dulu, terus kemudian dikembangkan, terus setelah dikembangkan untuk mengambil salah satunya itu dengan tripsin. Selanjutnya pencucian sel viral terhadap tripsin dilakukan tiap tahap. Nah, setelah tripsin itu digunakan dalam rangka mengambil bibitnya tadi ya, maka kemudian dicuci. Nah, inilah yang mungkin eh, nyucinya itu seperti apa gitu ya, gak kebayang ya, nyuci media yang sudah digunakan untuk perkembangbiakan vaksin atau virus di mana medianya itu mengandung babi. Karena tripsin sendiri yang digunakan untuk ngambil ya, saya ini tripsin babi gitu. Setelah itu diinokulasi ya virusnya dikembangkan kemudian bahasa bioteknologi nih ya. Virusnya ada nggak? Kemudian persen tuh babi ya, pok ya dari kata pok ya. Kemudian dilakukan pemurnian. Pemurnian itu dari unsur porsen itu biasanya menggunakan pertukaran ion exchange atau apa? Penyaringan, ultrafiltrasi atau gel filtrasi. Jadi ini masih ingat nggak kalau dulu ada mata kuliah apa kromatografi gel permeasi. Jadi gel permeasi itu seperti apa namanya? Seperti resin ya, seperti resin ya bit-bit gitu, manik-manik itu resin, tapi dia punya pori-pori. Nah, pori-pori itu sifatnya itu mampu menyaring sekaligus sebagai apa?
yaitu menyaring mana yang ukurannya sesuai dengan pori-pori maka dia akan lolos, yang tidak sesuai dia akan tertinggal di luar. Nah, itu di situ maksudnya. Jadi kemungkinan adanya kontaminasi dari babi dari proses pencucian yang penggunaan tripsin itu dipastikan tidak ada lagi dengan cara dimurnikan melalui pertukaran ion atau gel filtrasi atau ultrafiltrasi. Selanjutnya diaktifasi, diinaktivasi, dinonaktifkan, baru kemudian dari nonaktifkan dari apa bibit penyakitnya ya. Setelah itu jadilah bahan ruah. Bahan ruah itu yang bisa digunakan lebih lanjut gitu. Brak ya. Nah, ini kita gambarannya seperti ini. Nanti akan saya berikan apa PowerPoint-nya, bahannya semuanya. Pembuatan vaksin bersumber dari mikrobia atau bakteri. Kita bisa lihat ini medianya itu media agar ya. Tambahkan bakteri, kemudian ada bibitnya, terus diduplikasi ya. Setelah itu diinkubasi dalam waktu sekian menit, kemudian ada media solid, terus di apa ini difermentasi, kemudian dinaktivasi dan seterusnya sampailah pada bahan aktif. Anda bisa melihat apa tahapannya seperti ini. Ini gambaran penggunaan bahan-bahan kimianya ya. Nah, saya kira itu untuk bahan industri kimia ya yang mungkin ada kontaminasi. Kita kembalikan lagi bahwa contohnya itu dari pertama adalah saya ulang ya. Dari pertama ini yang mungkin adalah dari parfum, industri parfum. Kalau industri minuman jelas ya. Industri minuman jelas. Itu titik kritisnya jelas ya. Dari proses fermentasi dan terbentuknya alkohol. Kemudian industri parfum, industri kosmetik ya di situ ada bedak, ada sabun, ada lotion ya. Kemudian ada deodoran, pewarna rambut, ada lipstick. Selanjutnya ada botox ya, yang itu menggunakan bakteri. Terus ada barang gunaan. Barang gunaan itu kita bisa klasifikasikan dari yang bulu atau non bulu ya. Atau dari kulit atau non kulit gitu ya. Kalau yang kulit sudah jelas, yang non kulit kita bisa lihat komposit bahan-bahan yang menggunakan campuran dari hewani. Kemudian eh ini apa namanya? Bahannya ada apa sumber bahannya? Sumber bahannya bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Ini sudah tadi. Saya kira itu ada pertanyaan terkait ini sebelum saya lanjutkan satu materi lagi. Kita akan masuk ke industri wisata ya. Jadi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah industri kimia, saya akan masuk ke salah satu industri yaitu industri wisata. Sedikit dikenalkan. Ada pertanyaan tidak dari sini? Yang di sebelah ada nggak sih mahasiswanya ini? Jangan-jangan pada ditinggal saya ya. Halo? Ada nggak ini anak-anak ini? Coba dibuka nih. Ada, Bu. Coba dibuka dulu. Nanti anu ya, apa namanya? OAS-nya tulis ya. OAS-nya tulis ya. Nanti materi hari ini kemarin dan hari ini ditambah ketika pelatihan kemarin sedikit tentang SCPH gitu ya. Gitu. Oke, baik. Sudah saya lanjutkan lagi. Ini tentang wisata sedikit. Bagaimana mahasiswa kimia bisa masuk ke dalam atau membantu dalam industri wisata halal. Bukan ini ya. Sebentar. Sik. Bentar. Nah, sekarang ini wisata halal ya. Nah, bagaimana mahasiswa kimia bisa berperan dalam pengembangan wisata halal di daerahnya ya?
Dan walaupun memang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan industri kimia, tapi mahasiswa diharapkan memahami tentang kebutuhan wisata halal yang sudah semakin banyak, ya. Baik, bicara wisata halal, maka kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia termasuk negara yang belum mengembangkan secara serius pariwisata halalnya, ya. Saat ini kita tertinggal dari Malaysia, India, Singapura, Uni Emirat, dan Arab Saudi. Nah, padahal faktanya gitu ya, Indonesia itu kan 200 juta lebih itu Muslim. Otomatis mau nggak mau menjadi konsumen terbesar pada produk atau makanan minuman halal. Ini harus dipilih, nggak mungkin akan memilih yang non halal, nggak mungkin gitu ya. Artinya dia harus memilih yang halal makanan minumannya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Nah, mahasiswa sekalian melihat dari keadaan ini, industri ini, maka eh, bagaimana dengan industri halal itu, saya ulang lagi, itu kan tidak bisa kita lihat dari makanan dan minuman saja. Tetapi kita bisa, selain makanan dan minuman, kita bisa lihat dari wisatanya, kita bisa lihat dari fashionnya, kita bisa lihat dari medianya, dari obatnya, dari kosmetik, dan dari keuangan syariahnya. Nah, maka kita bisa lihat di sini secara apa namanya kecenderungan travel apa namanya wisata ya, wisata halal itu sebetulnya cukup berperan ya, dia cukup berperan untuk meningkatkan ekosistem halal ya, karena menyumbang cukup besar pendapatan negara gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola wisata halal itu bisa semakin mandiri, semakin kokoh ya yang ada di Indonesia. Nah, terus bagaimana peran mahasiswa kimia Anda dengan kemampuan Anda yang sudah dimiliki selama ini memajukan ini gitu ya. Nah, ini sekedar saja, ini yang gambaran saja, ini apa namanya daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bisa digagas, yang bisa didukung untuk munculnya wisata halal. Nah, ini laporan saya lewati aja. Nah, sekarang mungkin ini. Jadi kalau ada istilah wisata halal, itu apa sih? Nah, gitu ya. Ini yang kemarin biasanya bisa digunakan untuk KKN tematik ya. Kemarin kalau nggak salah ini kelompoknya kemarin itu ada yang garap wisata halal di daerah-daerah tertentu. Nanti Anda mungkin yang 2023 itu bisa mengusulkan misalkan mau garap wisata halal di mana gitu ya. Nah, bicara wisata halal itu apa sih sebetulnya? Pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Jadi, satu daerah ketika dideklarasikan sebagai daerah wisata halal, maka daerah tersebut harus memenuhi syarat ya, harus memenuhi kriteria. Apa syaratnya? Nah, syaratnya apa? Nanti sebelum sampai ke syarat, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya wisata halal itu atau daerah destinasi wisata yang kemudian dideklarasikan sebagai apa halal dedicated itu harus didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat sama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Status wisata halal itu nggak bisa kalau kita ciptakan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah ya, termasuk wisatawannya. Oleh karena itu, penetapan wisata halal pada suatu wilayah membutuhkan dukungan banyak pihak yang saling terkait dengan banyak lembaga. Nah, apa sih syaratnya ini ya? 4 hal mendasar yang diperlukan Muslim. Jadi yang namanya wisata halal itu apa? Berarti wisata itu harus memenuhi 4 hal kebutuhan Muslim. Nah ini, apabila 4 tersebut di atas dapat dipenuhi oleh suatu daerah wisata, maka dapat disebut menjadi daerah wisata halal. Apa itu? Satu, kebutuhan untuk bersuci dengan air. Jadi kalau ada suatu daerah yang tersedia cukup air untuk bersuci, itu sudah memenuhi kriteria pertama. Ya artinya banyak air mengalir, banyak kamar mandi yang suci, ya maksudnya kamar mandinya yang layak, yang memadai ya, yang menjaga kesucian dan jauh dari najis ya. Itu. Yang kedua, kebutuhan sarana dan prasarana untuk beribadah.
tidak hanya menyediakan tempat untuk bersuci, tapi juga disediakan sarana untuk ibadah. Ada musola, ada masjid, ya, untuk tempat ruang-ruang untuk tempat sholat. Itu kan kebutuhan Muslim itu. Yang ketiga, kebutuhan akan makanan yang terjamin kehalalannya. Nah, ini. Jadi harus tersedia jajanan yang tersedia di wisata itu harus halal gitu ya. Nah, kalau halal kan berarti apa ukurannya? Ada sertifikat halalnya. Dan yang terakhir, wisata apa? Objek wisata yang dijual, yang ditampilkan, yang dimiliki oleh wisata tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada unsur pornografi, porno aksi atau kemungkaran atau kemusyrikan, nggak boleh gitu ya. Makanya kalau dari sini kita bisa melihat tidak semua wisata di Indonesia bisa dibawa ke arah wisata halal. Nah, contohnya apa nih? Banyak ya di Bali. Nah, itu juga bisa diajak ke wisata halal. Kenapa? Karena memang dekat dengan kemusyrikan. Di situ ada tari-tarian, ada sesajen. Itu jelas nggak bisa. Nah, kecuali misalkan apa nih? Bali punya kebun binatang. Nah, zoo, Bali Zoo misalkan. Tapi di situ ada slotnya, makanan yang dijual halal, maka itu bisa dideklarasikan sebagai wisata halal. Seperti itu. Ya. Oke, nggak usah ini. Ini saya kira itu mahasiswa sekalian. Terus bagaimana dengan peran mahasiswa kimia? Baik, peran mahasiswa kimia terkait dengan sertifikat halal yang sudah Anda terkait dengan sertifikat penyeli yang sudah Anda miliki, maka paling tidak, oke. Anda bisa sekarang bisa melihat ini insight saja ya gambaran ya. Mahasiswa bisa melihat di daerahnya masing-masing. Ada nggak tempat wisata yang bisa diusahakan ke arah sana? Anda bisa berperan, ya paling nggak memang membutuhkan kerjasama banyak pihak ya, menghubungi investor atau menawarkan ke pemuka apa, ke tokoh masyarakat, ke pemuda, tokoh pemuda, pemuda penggerak gitu ya. Ayo kita, ini kan mahasiswa kan potensial nih. Ayo kita garap menjadi wisata halal. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya selain membranding bahwa tempat wisatanya itu ramah Muslim, tentu kan akan menarik banyak pihak ya. Yang namanya halal itu kan kemarin selalu sering saya sampaikan, itu dia tertelusur dan suci. Maka kalau ada wisata halal, berarti tempat wisatanya juga jelas gitu ya. Jelas sesuai syariat dan suci. Ya, suci artinya ada tempat sholat ya, tempat bersuci, memadai. Nah, seperti itu. Saya kira itu mahasiswa sekalian yang perlu dipahami tentang wisata ini. Kenapa ini saya sampaikan? Ya karena kebetulan halal saat ini sudah cukup banyak ya, tidak hanya berputar pada makanan dan minuman atau produk, tetapi juga kepada jasa. Begitu. Jadi ini nanti akan saya berikan PPT-nya, termasuk ini sudah pernah belum ya? Sebentar. Ini saya harus harus menginformasikan PPT untuk bahan ujian ya. Kalau ini sudah belum ya? Ini sudah belum. Sepertinya sudah, Bu. Ini oke sudah oke baik berarti ini ya baik nanti sekarang kita identifikasi. Jadi nanti bahan ujian ya ini kan sudah pernah saya berikan ya. Nah ini industri halal sendiri. Kemudian yang kemarin ya, yang kemarin itu berarti yang ini, yang barusan tadi sebentar. Eh, berikutnya itu yang ini saya tutup dulu. Oke, berikutnya itu yang ini saya ya. Yang kedua ini, belum ya, belum muncul ya, sebentar. Sebentar. Ini sudah ya. Kemarin saya berikan ketika minggu lalu Zoom dan hari ini selesai ya.
Nanti vaksin saya nggak akan bahas terlalu dalam vaksin ya, karena saya sendiri juga tidak memahami. Itu sudah berdekatan dengan biologi, ya. Saya mungkin lebih ke titik kritis ya, titik kritis bahan, parfum, kosmetik masih masuklah untuk kimia. Jadi termasuk ini dan yang terakhir tadi tentang wisata halal ya, itu. Kemudian mungkin sedikit materi tentang SCPH. Udah itu aja. Jadi ada empat ya. Saya ulang ya. Pertama yang tadi industri apa strategi pengembangan industri kimia industri halal. Yang kedua adalah titik kritis ya yang minggu lalu dan hari ini. Ketiga ini adalah yang wisata halal dan yang keempat adalah SCPH. SCPH itu apa sih sebetulnya? Ada 5 kriteria yang Anda tuangkan dalam dokumen SCPH itu. Jadi kalau mau menjadi penyelia itu kan harus bisa menyusun SCPH. Itu ya. Yang namanya penyelia halal itu harus bisa menyusun SCPH karena tugasnya memang itu. Nah, gitu ya. Jadi ada 5 itu. Demikian ada pertanyaan termasuk terkait pertemuan hari ini materinya dan nanti untuk bahan ujian. Halo, nggak ada pertanyaan ini? Cara saya Bisa Bu. kalau nggak ada ya sudah saya akhiri. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya, paham ya. Jadi ini indikasi keberhasilan Anda mengikuti pelatihan itu adalah ya selain terbit sertifikat pelatihan penyelia itu adalah kompetensi atau kemampuan dalam menyusun SCPH gitu ya. Oleh karena itu memang harus bisa gitu ya, namanya harus bisa nyusun SCPH gitu ya. Nah, mau apa? Dan bukti bahwa Anda sudah selesai mengikuti pelatihan itu adalah ketika mengumpulkan SCPH kan. Ya walaupun saya nggak tahu apakah Anda mengumpulkan SCPH-nya copy paste dengan yang lain atau yang sudah ada, tapi yang penting Anda tahu cara menyusunnya, ya, bagian-bagian apa, 5 kriteria apa yang harus disusun dalam sebuah pengajuan sertifikat dari dokumen SPH gitu. Kalau saya halo, cukup ya? Insya Allah cukup. Cukup ya, baik. Itu jadi tolong dipahami ada 5 bahan tadi. Kalau ini saya ini berarti menjadi mungkin kuliah official resmi selesai untuk kimia 2022 ya. Artinya Anda semester depan sudah nggak ada kuliah ya? Sudah ada, tidak ada mata kuliah atau masih ada yang mau diambil ya? Mata kuliah habis tuh kalau 2022? Habis Bu. Oh ya, oke habis ya. Mungkin tinggal mata kuliah riset yang belum selesai. Ini yang belum proposal segera ya, seminar proposal ya untuk syarat mata kuliah riset dikeluarkan nilainya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nanti saya diingatkan aja PowerPoint akan saya kirim dan menjadi bahan ujian. Terima kasih. Mohon maaf jika dalamnya ada kekurangan. Mata kuliah industri kimia halal secara resmi kita selesaikan di hari ini. Ya, untuk jadwal ujiannya kita ikut jadwal dari fakultas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.